Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa, sahabat-sahabat jamaah Masjid Ar-Ridha Bukopin, seluruh jajaran pimpinan, board of director, dan seluruh karyawan yang insya Allah kita semuanya senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masuki bulan Ramadan ini dengan suatu kondisi yang luar biasa. Banyak hikmahnya. Dan bisa jadi ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita alami. Oh, kenapa Pak Ustadz kok bilang terbaik? Iya, karena ketika kita berada dalam ujian, dalam musibah, lalu kita diberikan, dikaruniakan oleh Allah untuk berjumpa di bulan suci Ramadan, ini tanda bahwa Allah sangat sayang kepada kaum muslimin. Ya, Allah ingin kita mereposisi, memperbaiki hati, ya, mengambil ibrah manfaat dari musibah yang luar biasa. Karena kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau menulis di dalam kitab yang beliau tulis pada saat muncul wabah yang sangat ganas di negeri Mesir. Kitab yang diberi judul Badlul Ma'un fi Fadlil Ta'un. Ya, beliau menulis bahwasanya di antara manfaat adanya wabah ta'un ada 4. Yang pertama adalah memperpendek angan-angan. Kita sekarang ini ya tidak bisa lagi untuk apa? Memanjangkan angan-angan. Ya, Ramadan kali ini Ramadan yang penuh dengan keprihatinan. Ya, tidak ada panjang angan-angan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Subhanallah. Lebih banyak dulu kita merasakan bahwasanya kita berbuka puasa lebih banyak di mall. Lebih banyak membayar zakat di mall ketimbang zakat mal. Alhamdulillah, dengan adanya situasi seperti ini, Allah jaga diri kita dari perbuatan tabdzir dan sia-sia. Yang kedua adalah tahsinul amal. Kalau yang pertama tadi taksirul amal, memendekkan angan-angan, ya, maka yang kedua ini adalah wabah itu berfungsi untuk memperbaiki kualitas amal. Orang kalau sakit dirawat di ICU dalam kondisi lockdown dan lain sebagainya, yang putus PHK, yang kehilangan pekerjaan, yang kemudian usahanya banyak yang berjatuhan, maka di sini merupakan sarana dari Allah agar kita melakukan looking inward, look down, untuk melihat ke dalam, melihat ke bawah, ya, untuk merasakan agar kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang fakir kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua adalah fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Imam Ibnu Hajar adalah al-yaqzah minal ghaflah, bangkit dari kelalaian. Selama ini kita lalai, selama ini kita banyak menghambur-hamburkan nikmat, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, ya, malas beribadah. Dengan adanya wabah ini, subhanallah, kita diingatkan oleh Allah pentingnya kita untuk bangkit dari kelalaian kita. Dan yang keempat, at-tazawwud lirrihlah, mengambil bekal, ya, membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan pulang. Karena orang kalau sedang dalam kondisi musibah, dalam bencana, apa yang diingat? Yang diingat hanya kematian. Yang diingat bagaimana dia memperbaiki amal. Jangan sampai, ya, kita nasibnya seperti orang-orang yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim, ya, yang sudah sampai nanti di hari kiamat, di alam akhirat, lalu timbangannya mereka ini lebih berat, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Lalu mereka berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan di dunia. Apa yang mereka minta kepada Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan kita baru sadar, ya, baru mencari bekal untuk akhirat, ya, dengan bersedekah untuk berbuat baik, kalau sudah habis masa hidup kita di dunia. Karena kalau sudah habis masa hidup kita di dunia, Allah tidak akan perpanjang lagi. Allah tidak akan berikan kesempatan lagi hidup di dunia. Karena hidup kita di dunia hanya sekali. Yaitu tempat kita, ladang untuk
menanam amal-amal kebaikan untuk kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat-sahabat, karyawan dan pimpinan Bukopin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peradaban Islam. Apa itu peradaban Islam? Itu peradaban yang ditegakkan di atas nilai-nilai Islam. Islam tidak hanya sekedar memperhatikan aspek materi, aspek fisik dalam membangun peradaban manusia. Tetapi Islam adalah satu ajaran yang komprehensif, ya, yang melingkupi seluruh dimensi kehidupan manusia. Al-Quran sebagai pilar utama ajaran Islam itu membawa nilai-nilai peradaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah. Ya, dia menjadi petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan yang rinci dari petunjuk itu, dan kemudian dia menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, Al-Quran, ya, memiliki misi ketika turun ke dunia ini, membawa misi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pesan-pesan peradaban di dalam Al-Quran itu luar biasa. Ingin membangun manusia yang seutuhnya, membangun manusia yang pantas menjadi khalifah fil ard, di muka bumi, pemimpin, penguasa, pengendali, ya, mandataris dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mandat dari Allah untuk mengelola bumi dengan seluruh isinya ini untuk kebaikan manusia dan untuk sebagai sarana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah peradaban Islam. Apa ciri peradaban Islam, saudara-saudaraku, sahabat semuanya, jamaah Masjid Ar-Ridha Bukopin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ciri dan karakter utama peradaban Islam ini, ya, adalah diungkapkan dalam Al-Quran itu untuk membangun khair ummah, umat yang terbaik. Apa ciri umat yang terbaik yang ingin dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW? Yang pertama adalah karakter Rabbaniyah, bahwa umat yang terbaik itu mengambil nilainya dari langit, ya, mengambil nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia peradaban ilahiyah, Rabbaniyah, karena bersumber, ya, dan berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber nilainya dari Allah. Orientasi hidup manusia membangun peradaban di muka bumi ini untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Subhanallah. Ya, salat, ibadah dalam pengertian yang luas. Hidup dan matiku semua adalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Maka Al-Quran ini mengatakan lahirnya peradaban Islam, peradaban yang Rabbaniyah itu bukan semata-mata seperti tumbuhnya tanaman liar, ya, tumbuhnya ilalang. Bukan, saudara. Ketika Al-Quran menggambarkan bagaimana Allah mengilustrasikan bangunan peradaban Islam yang dibina oleh Rasulullah SAW di Madinah, ya. Lihat surah Al-Fatah ayat 29, ayat yang terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Ya, bangunan yang peradaban Islam yang dibangun oleh Allah melalui Rasulullah SAW adalah itu suatu seperti pohon yang memang sengaja disiapkan oleh Allah, ditanam oleh Allah, disirami oleh Allah, diberi pupuk oleh Allah, ya, dijaga dan dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kazar'in akhraja syat'ah, seperti tumbuhan, ya, yang mana Allah keluarkan tunasnya. Allah langsung yang menanam peradaban Islam ini. Nggak main-main, saudara. Ya, teman-teman semuanya, Allah yang menanam peradaban Islam ini. Nilai-nilainya disiapkan, infrastrukturnya disiapkan, jaringan sistem di alam semesta ini disiapkan untuk peradaban Islam. Allahu akbar. Fa'azara fastaghlada fastawa, kemudian dia semakin membesar. Fastawa ala suqi, dia semakin kokoh, menjulang.
yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Sehingga pohon yang besar ini, yang kokoh ini, yang kuat ini, yang banyak buahnya ini, itu membuat kagum ya orang-orang yang menanamnya dulu ketika dia masih tunas. Subhanallah. Maka kita harus menjadi peradaban muslim yang mengagumkan, yang menakjubkan, yang memang sengaja dilahirkan, ya, ditanam, ya, disirami, diberi pupuk, dibesarkan, dijaga, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Al-Qur'an menggunakan istilah apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah, ya, pada hakikatnya merupakan umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi ada kesengajaan, ada grand design dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Subhanallah. Yang kedua, karakter peradaban Islam ini, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah wasatiyah. Dia berada di pertengahan. Ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang paling ideal adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah. Semua orang dari setiap sudut bisa memandangnya, ya, bisa melihatnya secara ideal, ya, bisa menilainya. Dan yang di tengah itu biasanya dia akan menjadi saksi bagi manusia yang lain yang berada di pinggiran, yang berada di sekelilingnya. Itu kehebatan wasatiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan umat ini. Kalau tadi yang pertama kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maka di ayat 143 surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasata, sebagai umat pertengahan, ya. Untuk apa? Agar kalian menjadi saksi-saksi, ya, atas seluruh perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Teman-teman, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, dengan karakteristik ini umat Islam harus mencerminkan jalan yang lurus di antara jalan-jalan yang bengkok. Ya. Umat ini harus berada di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim yang bisa menarik, ya, bisa membawa, bisa menggeret umat-umat yang berada di jurang kehancuran dan jurang kebinasaan. Ya. Kita membawa nilai-nilai dari Allah, nilai-nilai samawi untuk memperbaiki kehidupan duniawi. Kehidupan dunia ini sudah rusak, ya, dan sulit untuk diperbaiki kecuali kalau peradaban manusia yang dibangun oleh manusia, baik di timur, di barat, di utara, dan di selatan, mereka mau mengambil dari nilai-nilai, ya, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, membangun manusia. Tidak hanya bertumpu pada materialisme, ya, tidak bisa hanya bertumpu kepada fisik saja. Tidak bisa melihat kehebatan peradaban itu hanya dari skyscrapers, ya, pencakar langit, gedung pencakar langit. Tidak bisa diukur dengan apa? Dengan indeks, ya, bursa saham. Tidak bisa diukur oleh indeks pertumbuhan ekonomi, ya. Tidak diukur oleh indeks konsumsi. Tidak diukur oleh indeks hanya yang sifatnya fisik dari pembangunan manusia atau Human Development Index. Tetapi ukuran standar kebahagiaan, standar kebaikan, ya, selain nilai-nilai duniawi material, tetapi dia juga harus bersandar kepada nilai-nilai rabbaniyah dan wasatiyah. Betapa banyak peradaban manusia, ya, yang hebat dari segi fisiknya, materialnya, ya, indeks ekonominya, indeks human development-nya, indeks, ya, dari segi kesehatannya, pendidikannya, tetapi jiwa mentalnya rapuh, ya, mentalitasnya rapuh. Terjadi goncangan di tengah-tengah masyarakat modern saat ini, ya, banyaknya perselingkuhan, banyaknya
perzinahan, banyaknya merebaknya LGBT, ya, munculnya berbagai macam virus-virus yang itu lahir, tersebar, ya, dari negara yang, ya, alhamdulillah bukan negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Mereka memakan binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjauh dari fitrah manusia, yang mana fitrah manusia hanya mau memakan makanan yang halal dan thayyib saja. Nah, karena inilah merebak krisis berbagai multidimensi di seluruh dunia. Kenapa? Karena peradaban manusia modern, meskipun dia sudah hebat fisiknya, materinya, seolah-olah dia sudah maju dan lain sebagainya ini, tetapi mereka masih berkubang kepada primitivisme, kepada animisme, kepada dinamisme, kepada ateisme, kepada agnostisme, yang ini semua menjauh dari nilai-nilai fitrah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakteristik peradaban Islam yang ketiga adalah dakwah ilallah. Peradaban Islam ini dibangun, ya, untuk memperbaiki kehidupan umat manusia, membawa misi islah fil ard. Ya, makanya dalam ungkapan para nabi, ya, selalu ditemukan, ya, untuk apa? Untuk islah di atas muka bumi ba'da fasadiha, setelah dirusak oleh kaum yang durjana, setelah dirusak oleh tatanan manusia yang menjauh dari nilai-nilai rabbaniyah dan wasatiyah, saudara. Ya, oleh sebab itu dakwah ini harus betul-betul kita pegang. Ya, dakwah bukan hanya ceramah, bukan hanya tablik, bukan hanya khutbah, ya, bukan hanya taklim, tapi dakwah dalam pengertian yang luas, ya, mencakup seluruh sendi aspek kehidupan, di mana umat Islam menjadi teladan, litakunu syuhada 'alan nas, menjadi teladan. Maka kita harus menjadi umat yang maju, kita harus menjadi umat yang teladan, kita harus menjadi umat yang menjadi pelopor dari peradaban rabbaniyah untuk menyelamatkan umat manusia dari jurang kehancuran. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat ciri, ya, daripada peradaban Islam ini adalah persatuan. Ya. Islam tidak anti kesukuan, tidak anti kebangsaan, karena Islam mengakui, ya, entitas suku dan bangsa. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam ayat 13 menegaskan, ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, kata Allah, kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Islam tidak anti kebangsaan, Islam tidak anti kesukuan, tetapi Islam memberikan sibghah, memberikan celupan yang baru, bahwa kebangsaan dan kesukuan itu berada dalam pangkuan Islam, menjadi indah, menjadi damai, menjadi tentram, bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk dibenturkan sebagaimana teori, ya, teori-teori sekuler yang ingin melakukan benturan antara peradaban, clash of civilization. Tidak, tetapi Islam mengajarkan apa? At-ta'aruf bainal hadarat, ya, saling mengenal, saling tolong menolong di antara peradaban-peradaban manusia. Maka Islam mengajarkan kepada kita keterbukaan. Subhanallah, mengambil dan memberi, ya, itu adalah ciri khas dari peradaban Islam. Ya, Islam banyak memberi peradaban lain dengan nilai-nilai. Islam juga bisa mengambil hikmah yang hilang, ya, menjadi barang hilangnya kaum muslimin. Yang kata Nabi SAW, al-hikmatu dhallatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah barang hilangnya orang beriman. Di mana saja dia temukan hikmah itu, maka dia yang paling berhak untuk mengambilnya. Ya, dia harus
memanfaatkan semua khazanah, semua wisdom, kebijaksanaan yang ada di dalam semua peradaban manusia untuk memperkaya perspektif yang ada ya dalam kehidupan sosial umat Islam di seluruh dunia. Dan Islam menekankan persatuan. Setelah mengakui adanya kesukuan kebangsaan, Islam mengakui adanya ya mendorong kita ini untuk bersatu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 92. Inilah sungguh agama tauhid ini adalah agama kamu. Ya, agama yang satu dan aku adalah Rabbmu. Ya, kita mengarah kepada persatuan global. Karena Islam ini adalah agama yang Allah turunkan, sistem yang Allah turunkan untuk seluruh umat manusia. Ya, tetapi memang kita tidak bisa memaksakan Islam ini. Tetapi kita berupaya untuk memperkenalkan dan untuk ya memasarkan Islam ini perlu keteladanan, perlu kelincahan, perlu dakwah yang menggembirakan, dakwah yang meneguhkan dan dakwah yang mencerahkan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Agar apa? Mereka kembali kepada fitrahnya. Mereka kembali mengenal Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam surat Al-Mu'minun juga sama, ayat 52. Itu diulang lagi. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah 4 nilai dasar dalam peradaban Islam yang harus kita kembangkan, yang harus kita kawal dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berdakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan kita berakhlakul karimah. Karena sebaik-baik dakwah adalah dengan dakwah bilhal, dengan dakwah percontohan, dengan akhlak yang dimiliki oleh kaum muslimin, dengan ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh umat Islam, ya, dengan keunggulan ya, sains, teknologi yang harus dikuasai oleh kaum muslimin, dengan keunggulan spiritual, ya, karena manusia-manusia modern banyak yang hampa spiritualnya, dan ini hanya bisa dipenuhi oleh ajaran Islam yang mengajarkan keseimbangan antara materialisme dan spiritualisme. Ramadan akan mengantarkan kita kepada hikmah yang luar biasa untuk menyelami nilai-nilai Al-Quran dalam rangka membangun peradaban khairu ummah ukhrijat linnas. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah dengan penuh keyakinan dan optimisme kita memohon kepada Allah. Allah pasti akan segera mengangkat wabah ini dari negeri kita. Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.